Film diawali dengan memperlihatkan dua turis asing bernama Greg dan Heather datang ke dermaga untuk mengikuti tur cage diving, sebuah aktivitas yang memungkinkan mereka berenang dengan hiu dari dalam kandang pelindung di laut. Seorang penjual bernama Dave memperingatkan mereka bahwa pada perjalanan terakhir, seekor hiu sempat menggigit selangkangan seorang mahasiswa. Namun Greg dan Heather tidak mempercayai cerita itu. Saat itu juga, pemandu tur bernama Tucker datang dan mulai menanyakan beberapa hal kepada mereka. Ia kemudian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang tahu mereka berada di sana, lalu ia pun menggoda mereka karena hal tersebut. Kelompok itu kemudian naik ke perahu milik Tucker. Selama perjalanan, Tucker menceritakan berbagai pengalaman nyaris mati yang pernah ia alami saat berhadapan dengan hiu. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah berenang bersama hiu sejak kecil, bahkan menunjukkan bekas luka besar di tubuhnya. Ketika mereka sampai di lokasi yang tepat, Tucker mulai melemparkan umpan daging ke dalam air untuk menarik perhatian hiu. Heather yang sudah sangat gugup tiba-tiba terkejut ketika melihat sirip hiu muncul di permukaan air, dan hal itu membuatnya memutuskan bahwa ia tidak ingin melakukan aktivitas tersebut. Tucker mencoba menenangkan Heather dengan menyuruhnya bermeditasi, tetapi tiba-tiba ia malah mulai menyanyikan lagu Baby Shark. Heather awalnya kaget, namun akhirnya ia tertawa dan menjadi lebih rileks. Tak lama kemudian, Greg dan Heather masuk ke dalam kandang, lalu Tucker menurunkannya ke dalam air. Di sana ada hiu di mana-mana, dan Heather panik ketika melihat begitu banyak gigi tajam. Greg segera menenangkannya, dan bersama-sama mereka mengagumi keindahan makhluk laut yang besar dan menakjubkan itu. Beberapa saat kemudian mereka kembali ke atas perahu. Heather terlihat sangat senang dengan pengalaman tersebut. Namun tiba-tiba, Tucker mengeluarkan pisau dan menikam Greg sebelum melemparkannya ke laut. Sementara Heather berteriak histeris. Keesokan harinya, seorang peselancar asal Amerika bernama Zephyr memikmati ombak di pantai. Kemudian saat berada di toko kelontong, ia mendengar seorang pria bernama Moses meminta kabel jumper untuk aki mobil, tetapi barang itu sedang habis. Moses lalu bertanya kepada Zephyr apakah ia punya kabel tersebut, namun Zephyr berpura-pura tidak memilikinya. Setelah itu, Zephyr membayar Slurpee murahnya lalu keluar dari toko. Namun ternyata ia menyembunyikan satu kotak es krim di dalam gelas Slurpee itu untuk mencurinya. Saat menuju ke van-nya, Moses meminta tumpangan. Ia mengancam akan memberitahu kasir tentang pencurian yang dilakukan Zephyr jika tidak diberi tumpangan. Akhirnya, Zephyr terpaksa setuju. Selama perjalanan, Moses terus berbicara tanpa henti, membuat Zephyr sangat kesal hingga ia menyuruhnya diam. Ketika akhirnya mereka menemukan mobil Moses, Zephyr melihat ada beberapa papan selancar di dalamnya. Dari situ mereka mulai berbicara tentang kecintaan mereka terhadap olahraga selancar. Zephyr mulai menyadari bahwa Moses sebenarnya tidak seburuk yang ia kira. Moses bahkan mengakui bahwa ia sebenarnya tidak akan melaporkan pencurian itu kepada kasir, meskipun Zephyr tidak memberinya tumpangan. Mereka kemudian menyalakan mobil Moses menggunakan aki dari van Zephyr. Saat mobil menyala, radio langsung hidup dan mereka menyadari bahwa mereka menyukai musik yang sama. Malam itu, mereka berdua bermesraan di dalam van milik Zephyr yang diparkir di depan rumah Moses. Untuk mengerjai Zephyr, Moses kemudian melemparkan kunci sirip papan selancar miliknya keluar dari jendela. Setelah semuanya selesai, mereka mengobrol dan saling mengenal lebih jauh. Tak lama kemudian, Moses masuk ke rumahnya untuk membuat sarapan. Namun ketika ia keluar lagi, van milik Zephyr sudah tidak ada. Sementara itu, Zephyr sudah berada di pantai dan bersiap untuk berselancar. Namun ia sadar bahwa ia lupa mengambil kunci sirip papan selancar miliknya. Ia lalu mencari kunci di truk terdekat, tetapi tiba-tiba dikejutkan oleh pemilik truk tersebut yang ternyata adalah Tucker. Tucker memberinya kunci cadangan dan memuji keberaniannya karena berani berselancar sendirian di malam hari. Setelah Tucker pergi, Zephyr menerima pesan dari Moses yang menanyakan kenapa ia pergi begitu saja. Zephyr menjawab bahwa ia ingin mengejar ombak pagi lebih awal, tetapi ia terlihat ragu ketika Moses bertanya apakah ia boleh ikut berselancar bersamanya. Tiba-tiba Tucker datang dari belakang dan menutupi kepala Zephyr dengan sebuah kantong. Zephyr berusaha melawan dan melepaskan diri, namun Tucker terus menahannya sampai akhirnya Zephyr pingsan. Setelah menyuntiknya dengan obat bius, Tucker melemparkan Zephyr ke bagian belakang truknya. Ia menutup mulut Zephyr dengan lakban, lalu menyembunyikannya di dalam kotak papan selancar. Kemudian Tucker mengemudi menuju dermaga. Di sana anjing milik Dave terus menggonggong dan menggeram ke arahnya. Tucker lalu membawa Zephyr ke perahunya dan menguncinya di dalam. Beberapa jam kemudian, Moses datang mencari Zephyr, tetapi yang ia temukan hanya van yang ditinggalkan. Ia juga mencoba menelpon Zephyr, namun ponselnya ternyata masih berada di dalam kendaraan itu. Sementara itu, Zephyr terbangun dalam keadaan diborgol ke sebuah tempat tidur di sebuah ruangan bersama Heather. Di sana hanya ada sebuah ember yang mereka gunakan untuk buang air kecil. Zephyr berteriak meminta tolong, tetapi satu-satunya orang yang bisa mendengarnya hanyalah Tucker yang justru menikmati teriakan itu sambil sarapan. Di dinding ruangan, Zephyr melihat nama wanita lain yang tertulis, yang menunjukkan bahwa Tucker sudah melakukan hal ini sejak lama. Zephyr terus mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membuka kunci borgolnya, tetapi tidak ada apapun di sekitar. Heather kemudian menjelaskan bahwa tidak ada siapapun yang akan mencari dirinya. Zephyr pun mengakui bahwa keadaannya sama, tidak ada orang yang tahu keberadaannya.
Kembali ke Moses, saat sedang menuju tempat kerja, ia melihat van milik Zephyr sedang diderek. Ia segera pergi ke kantor polisi dan menjelaskan bahwa van tersebut adalah tempat tinggal Zephyr, jadi sangat mencurigakan jika Zephyr meninggalkannya begitu saja. Polisi kemudian menanyakan nama lengkap Zephyr, tetapi Moses tidak mengetahuinya. Karena itu, laporan orang hilang tidak bisa dibuat. Sementara itu di perahu, Heather menangis karena merasa ia tidak akan pernah bisa bertemu ibunya lagi. Ia mengakui seharusnya mendengarkan ibunya, karena sang ibu sebenarnya tidak ingin ia mengambil gap year. Zephyr lalu bercerita bahwa ia tumbuh besar di panti asuhan dan datang ke Australia untuk melarikan diri dari masa lalunya. Ia juga pernah masuk juvie. Untuk mencairkan suasana, Zephyr menceritakan sebuah lelucon hingga Heather tertawa. Pada saat itu, Zephyr menyadari bahwa bikini Heather memiliki kawat penyangga di bagian dalamnya. Ia kemudian meminta kawat tersebut. Heather pun melepas bagian atas bikininya dan melemparkannya ke arah Zephyr, yang kemudian berhasil mengeluarkan kawat dari dalamnya. Namun sebelum Zephyr sempat membuka kunci borgolnya, Tucker tiba-tiba masuk ke ruangan. Setelah memberi mereka masing-masing satu sandwich dan sedikit air, ia duduk sangat dekat dengan Zephyr sambil berbicara tentang para predator di laut. Bahkan ia menjilat keringat Zephyr sebelum akhirnya pergi. Setelah itu, Zephyr melemparkan kembali atasan bikini kepada Heather, lalu mulai mencoba membuka borgol dengan kawat tadi. Namun ia mulai merasa pusing dan akhirnya menjatuhkan kawat tersebut. Ternyata Tucker memasukkan sesuatu ke dalam air minum mereka, karena Heather tiba-tiba pingsan. Tucker kemudian kembali ke ruangan dan mengambil kawat dari bikini itu sebelum Zephyr juga ikut pingsan. Beberapa saat kemudian, Zephyr terbangun dalam keadaan diborgol ke sebuah kursi di dek perahu. Di sana Tucker sedang menyiapkan kamera dan lampu. Heather juga berada di sana, terikat pada rantai derek. Tucker kemudian berkata bahwa Tuhan tidak berada di surga, melainkan berada di bawah sana, di dalam laut. Tucker mengatakan bahwa ia pernah melihat Zephyr berselancar sebelumnya dan menganggapnya terlihat sangat hidup serta spiritual. Menurutnya itulah perasaan yang juga ia rasakan saat melakukan hobi mengerikan ini. Setelah memotong sedikit rambut Heather, Tucker membangunkannya. Heather langsung panik. Tucker kemudian berbicara tentang betapa luar biasanya hiu sambil mengeluhkan berbagai mitos tentang hiu yang sering muncul dalam cerita. Saat itu ia mengaktifkan derek yang membuat Heather tergantung di atas air. Tucker lalu menurunkannya perlahan ke laut, membiarkan setengah tubuhnya tetap berada di atas agar ia bisa merekam ekspresi wajah Heather saat para hiu datang. Dalam hitungan detik, hiu-hiu itu menyerang dan melahap Heather. Zephyr berteriak ketakutan saat melihat Heather yang berjuang sebelum akhirnya tewas di depan matanya. Saat Tucker mengarahkan kamera ke Zephyr juga, ia menyebut kejadian itu sebagai pertunjukan terbaik di dunia. Setelah itu, Zephyr dibawa kembali ke ruangan. Di sana, ia mengukir namanya dan nama Heather di dinding. Pada saat itulah, ia melihat sebuah bagian dinding yang tampak baru dicat, lalu mulai menggores cat tersebut. Zephyr sangat terkejut ketika menemukan puluhan nama lain tersembunyi di balik cat dinding itu, tanda bahwa sudah banyak korban sebelum dirinya. Sementara itu di ruang makan, Tucker minum sambil menari untuk menikmati sensasi yang ia rasakan setelah membunuh. Ia kemudian menempelkan selotip pada sebuah kotak yang berisi nama Heather dan seikat rambutnya. Kotak itu lalu disimpan di dalam lemari yang penuh dengan kaset video berisi rekaman semua korban Tucker. Ia juga mengambil kaset baru dan menuliskan nama Zephyr di atasnya. Di laut dalam, tubuh Heather terlihat mengapung terbawa arus. Keesokan harinya, Moses pergi berselancar. Namun ia tidak bisa fokus karena masih khawatir dengan Zephyr. Ia menemukan papan selancar yang patah di dekat bebatuan dan mulai bertanya-tanya apakah Zephyr mengalami kecelakaan. Sementara itu, Tucker membawa sarapan untuk Zephyr. Zephyr langsung menendang nampan makanan itu dan menghina Tucker. Tucker mencoba membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa hiu adalah bagian dari ekosistem dan mereka juga berhak untuk makan. Namun Zephyr terus saja menghina dan memakinya. Zephyr mengatakan bahwa Tucker menganggap dirinya sebagai predator yang kuat, padahal sebenarnya ia hanyalah seperti cacing. Ucapan itu melukai ego Tucker sehingga ia pergi dari ruangan. Setelah itu, Zephyr memperhatikan bahwa ember untuk buang air kecil memiliki pegangan, lalu ia mematahkannya. Pada malam hari, Tucker makan malam sambil menonton salah satu kaset rekamannya. Setelah itu, ia mencampurkan obat untuk membuat obat penenang dan mengisinya ke dalam sebuah suntikan sebelum pergi ke kamar para gadis. Saat Tucker hendak menyuntik Zephyr, Zephyr tiba-tiba menusuk leher Tucker dengan pegangan ember tadi. Tucker terjatuh ke belakang dan kepalanya membentur tempat tidur di belakangnya. Zephyr kemudian mengambil kunci Tucker dan akhirnya berhasil membebaskan dirinya. Namun sayangnya, Tucker terbangun dan mencoba menangkapnya. Zephyr pun berlari menuju pintu untuk menguncinya. Tucker mengejarnya dan berhasil menahan pintu agar tidak tertutup. Zephyr lalu kembali berlari. Ketika ia menaiki tangga, Tucker berhasil meraih kakinya dan menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Zephyr menendang Tucker hingga ia terjatuh, lalu berlari ke ruang kontrol perahu dan mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Ketika melihat ada kapal pesiar di dekat sana, Zephyr berlari ke dek dan mulai berteriak meminta tolong. Sayangnya, musik di kapal pesiar itu terlalu keras sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya. Tiba-tiba, Tucker muncul membawa pisau. Zephyr segera mengambil kamera dan melemparkannya ke laut.
Hal itu membuat Tucker teralihkan sejenak, memberi Xavier kesempatan untuk melompat ke laut juga. Xavier berusaha berenang secepat mungkin, tetapi sayangnya obat penenang yang disuntikan tadi mulai bereaksi dan ia akhirnya pingsan di air. Tucker pun terpaksa menangkapnya kembali dari laut. Keesokan harinya, polisi akhirnya mulai melakukan pencarian terhadap Xavier. Sementara itu, Moses yang sedang memperhatikan proses pencarian di laut, tiba-tiba mendapat sebuah ide. Ia membuka aplikasi Wave Watch, sebuah aplikasi yang menampilkan rekaman langsung pantai untuk para peselancar. Moses mencari rekaman dari malam sebelumnya dan melihat sebuah truk meninggalkan lokasi tempat Van Xavier berada. Saat ia memperbesar gambar, terlihat sebuah logo bertuliskan Tucker Experience. Moses kemudian mencari perusahaan itu di internet. Pada saat yang sama, Tucker berhenti di dermaga dan meninggalkan perahunya untuk membeli beberapa perlengkapan. Sementara itu, Xavier terbangun di dalam ruangan dan mencoba berteriak meminta bantuan, tetapi mulutnya kembali ditutup dengan lakban. Ketika Moses akhirnya menemukan nomor telepon perusahaan itu dan menelpon perahu tersebut, Tucker sedang tidak berada di sana untuk menjawab panggilan. Moses pun hanya bisa meninggalkan pesan suara. Di supermarket, Tucker membeli kamera baru. Saat perjalanan kembali, ia terjebak macet. Ketika menunggu, ia melihat seorang turis cantik dan tampak mulai menganggap wanita itu sebagai calon korban berikutnya. Sementara itu, Moses menemukan alamat perusahaan tersebut di situs web dan langsung mengemudi menuju dermaga. Moses kemudian mengetuk pintu perahu dengan keras, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia hampir saja pergi ketika mendengar suara samar dari bawah lantai. Curiga, ia memecahkan jendela untuk masuk ke dalam. Dengan membawa sebuah kait di tangannya, Moses dengan putus asa mencari di seluruh perahu dan mengikuti suara itu hingga akhirnya menemukan Xavier di dalam ruangan. Setelah ia melepas lakban dari mulut Xavier, Xavier menyuruhnya segera menelpon polisi sambil mencoba mencari sesuatu untuk membuka borgol tangannya. Moses bergegas naik ke atas sambil menelpon 911, tetapi tiba-tiba Tucker muncul dan menjatuhkannya. Moses mencoba melawan dengan memukul balik, namun Tucker jauh lebih kuat. Tucker membuatnya menjatuhkan ponsel sebelum Moses sempat berbicara dengan operator. Tucker kemudian melempar Moses ke lantai. Moses sempat meraih ponsel dan mengatakan, "Tolong," sebelum Tucker menusuknya dengan kait. Setelah menendang wajah Moses, Tucker melempar ponsel itu jauh. Namun Moses tidak menyerah. Ia mengambil sebuah tas dan memukul wajah Tucker hingga pria itu jatuh, lalu mencoba mencekiknya menggunakan kait tersebut. Moses hampir saja berhasil mencekik Tucker, namun pada saat itu, Dave tiba-tiba muncul dan memukul Moses hingga pingsan karena mengira Moses adalah penyusup. Dave kemudian juga mendengar suara Xavier dan mengikuti arah suara tersebut. Namun Tucker segera membunuh Dave dengan menusukkan kait ke kepalanya. Anjing Dave juga ada di sana dan terus menggonggong, sehingga Tucker menggeram balik untuk menakutinya hingga pergi. Setelah mengunci pintu kamar tempat Xavier berada, Tucker memutuskan membawa perahunya menuju sebuah pulau bernama Hangman's Shoals. Beberapa saat kemudian, Moses terbangun dalam keadaan diborgol di tempat tidur di samping Xavier. Ia bertanya kepada Xavier kenapa ia pergi begitu saja setelah mereka bermesraan sebelumnya. Xavier pun berpura-pura mengatakan bahwa ia pergi karena ingin mengejar ombak. Namun Moses dapat melihat bahwa itu bukan alasan sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Xavier sebenarnya takut berkomitmen karena ia membenci dirinya sendiri. Tetapi Moses menegaskan bahwa ia menyukai Xavier apa adanya. Pada saat itu juga, perahu tiba-tiba berhenti. Tucker masuk ke dalam ruangan dan kembali membuat Moses pingsan. Saat Moses kembali sadar, ia sudah terikat di dek perahu di samping tubuh Dave yang telah tewas. Sementara itu, Xavier masih diborgol ke kursi dan memohon belas kasihan kepada Tucker, tetapi permintaannya diabaikan. Tucker kemudian menggerakkan derek dan perlahan menurunkan Moses ke arah air laut, tempat para hiu sudah menunggu. Xavier yang putus asa memohon agar Tucker mengambil dirinya saja sebagai gantinya, tetapi Tucker hanya mengejeknya dan tetap melanjutkan rencananya. Ketika Moses sudah berada di dalam air, Tucker bergegas mengambil kamera barunya. Xavier berteriak menyuruh Moses untuk tetap diam. Moses pun membeku tanpa bergerak dan para hiu yang awalnya mendekat akhirnya kehilangan minat lalu berenang menjauh. Tucker yang frustrasi kemudian menarik Moses kembali ke atas perahu dan menusuknya beberapa kali sebelum menurunkannya lagi. Darah Moses menetes ke laut, membuat para hiu kembali berdatangan. Namun pada saat itu, sebuah helikopter yang sedang mencari Xavier terlihat muncul di kejauhan. Karena itu, Tucker terpaksa menghentikan rencananya dan membawa kembali Xavier serta Moses ke dalam ruangan. Xavier khawatir Moses bisa kehabisan darah, sehingga ia membuat keputusan yang sangat berat. Ia mencoba melepaskan diri dengan memaksa ibu jarinya hingga terkilir. Namun sebelum ia sempat menarik tangannya keluar dari borgol, Tucker tiba-tiba muncul. Tucker meninggalkan sedikit makanan dan mengatakan kepada Xavier bahwa dia sama seperti dirinya, seorang hiu, lalu pergi. Setelah itu, Xavier kembali mencoba membebaskan tangannya. Tetapi ibu jari yang terkilir masih belum cukup untuk keluar dari borgol. Karena tidak punya pilihan lain, ia mulai menggigit jarinya sendiri. Pada malam hari, Tucker menyiapkan obat penenang dan masuk ke ruangan tersebut. Namun ia terkejut ketika melihat tempat tidur Xavier kosong dan hanya ada ibu jari Xavier di atas bantal. Tiba-tiba, Xavier keluar dari tempat persembunyiannya, mengunci pintu, lalu berlari ke ruang kontrol dan menyalakan perahu.
Tucker kemudian membuka palka darurat untuk keluar dan bergegas memotong aliran listrik sehingga perahu kembali berhenti. Saat itu, Zephyr melihat ada sebuah pesta di pulau terdekat, lalu ia mulai mencari Flare untuk meminta bantuan. Saat Tucker mendekatinya, Zephyr menembakkan Flare ke arahnya lalu segera berlari. Ia mengunci diri di dapur dan memanjat ke atas meja, kemudian memecahkan kaca jendela atap untuk melarikan diri. Namun sabuk pengamannya tersangkut di lubang keluar. Pada saat itu, Tucker berhasil masuk ke dapur dan menariknya jatuh. Mereka berdua terpeleset, lalu Zephyr mengambil wajan sementara Tucker memegang pisau. Zephyr melawan dengan menusuk tangan Tucker, kemudian memukulnya dengan wajan hingga ia jatuh, lalu kembali melarikan diri. Tucker berlari ke dek dan menyalakan lampu untuk mencari Zephyr yang sedang berenang menuju pulau. Ia segera mengambil harpun, tetapi kehilangan jejak Zephyr. Karena itu, ia naik ke perahu cepatnya dan melaju sekencang mungkin. Ketika Zephyr akhirnya mencapai pantai, Tucker tiba-tiba melompat ke arahnya dan memukulnya hingga pingsan, lalu membawanya kembali ke perahu. Saat Moses terbangun, ia mendapati dirinya diborgol ke kursi, sementara Zephyr sudah tergantung di atas laut. Tucker menyiramkan air ke wajah Zephyr untuk membangunkannya, lalu mulai berbicara tentang ikan yang suka melawan saat ditangkap oleh nelayan. Karena darah Zephyr menetes ke laut, seekor hiu mulai muncul di bawahnya. Tucker kemudian menurunkannya sedikit sambil menyiapkan kamera untuk merekam. Ketika hiu itu mendekat, Zephyr menendangnya hingga hiu tersebut menjauh. Tucker yang marah mengambil kaitnya dan menusuk-nusuk air untuk memancing kemarahan hiu. Namun hiu itu justru menggigit kait tersebut dan berenang pergi membawanya. Sebelum hiu itu menghilang, Zephyr berhasil mengambil kembali kait tersebut. Setelah itu, Zephyr menggunakan kait itu untuk memanjat rantai derek. Namun tiba-tiba hiu itu muncul lagi tepat di bawahnya. Tucker kemudian mengejutkan Zephyr hingga ia terjatuh ke laut, tepat saat hiu itu mendekat ke arahnya. Makhluk itu menatap Zephyr selama beberapa detik. Karena hiu tersebut juga terluka akibat ulah Tucker, seolah-olah ia bersimpati pada Zephyr dan akhirnya berenang pergi. Kesempatan itu dimanfaatkan Zephyr untuk kembali memanjat ke atas perahu dan bergerak diam-diam di sekitarnya. Ketika Zephyr menemukan harpun, ia langsung menembakkannya ke arah Tucker hingga pria itu terjatuh ke laut. Hiu besar yang tadi muncul kembali meloncat dari air dan menangkap Tucker dengan mulutnya yang besar, lalu memakannya seolah sebagai balasan atas semua yang Tucker lakukan. Semua kejadian itu terekam oleh kamera. Tali yang terikat pada harpun ikut menyeret Zephyr ke arah air karena ia masih memegang senjata tersebut. Namun Zephyr segera melepaskannya dan berenang kembali ke perahu. Ia bergegas mengambil flare lain, lalu menembakkannya ke langit sambil berteriak meminta bantuan. Tak lama kemudian, sebuah kapal dari pulau terdekat membunyikan klakson sebagai tanda bahwa mereka datang untuk menolong. Zephyr kemudian memeriksa Moses yang masih tidak sadarkan diri dan memohon agar ia bangun, karena Moses adalah satu-satunya orang yang ia miliki. Akhirnya Moses membuka matanya dan berkata, "Aku sudah tahu." Pastikan untuk subscribe dan menyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton.